Elshinta News and Talk. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia tetap mengizinkan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid meski angka kematian COVID-19 tengah terjadi belakangan ini. Bagaimana kemudian penjelasannya, kita akan jumpai Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Soleh. Elshinta News and Talk. Pak Asrorun Niam Soleh, sebenarnya bagaimana penjelasan dari MUI berkaitan dengan meski ada peningkatan kasus tapi kita masih boleh sholat di masjid ya? Terima kasih Mas ya. Jadi di tengah kondisi meningkatnya penularan wabah COVID-19 hari-hari ini, Majelis Ulama Indonesia secara khusus menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, untuk waspada dan meningkatkan kedisiplinan dalam protokol kesehatan agar kita bisa mencegah semaksimal mungkin peredaran secara lebih meluas. Nah, aktivitas yang bersifat preventif ini perlu dilakukan baik kepada aktivitas sosial kita seperti saat kita ke kantor, kemudian ke tempat-tempat umum, termasuk juga pasar dan lain sebagainya. Sebagaimana juga himbauan Presiden, kalau memang masih memungkinkan dilaksanakan di rumah, maka lebih baik kita memilih aktivitas di rumah. Demikian juga aktivitas keagamaan ya. Kalau memang bisa dilakukan di rumah dan secara terbatas, tentu ini pilihan terbaiknya. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia juga meyakini bahwa pemerintah mampu mengatasi dan juga mampu mengendalikan peredaran wabah dengan kerjasama seluruh pihak, termasuk kita. Nah, jika kondisi masih terkendali, maka aktivitas ibadah mahdhah yang salah satu prasyarat pelaksanaannya dengan berjamaah ya tetap bisa dilaksanakan, cuma harus mempertahankan dan melaksanakan secara disiplin protokol kesehatan seperti sholat Jumu'ah. Memang salah satu tata caranya harus dilaksanakan secara berjamaah. Kalau sholat Jumu'ah itu nggak bisa dilaksanakan tanpa berjamaah. Karenanya sholat Jumu'ah sebagai sebuah kewajiban bagi setiap Muslim yang terkena kewajiban, dia tetap melaksanakan sebagaimana biasa, tetapi dengan meningkatkan protokol kesehatan. Kalau secara pertimbangan yang dilakukan MUI apa mengeluarkan himbauan ini? Mengingat juga kasus kan juga sudah ada peningkatan ya. Problemnya kan bukan problem sholat atau tidak sholat, tetapi problemnya adalah soal kedisiplinan kita di dalam aktivitas sosial yang berkontribusi di dalam upaya mencegah dan juga menghambat peredaran COVID-19. Pada saat awal-awal COVID dulu, kita belum mampu mendeteksi faktor-faktor yang menjadi penyebab kemudian siapa-siapa yang terpapar. Nah, hari ini pemerintah bisa melakukan deteksi dan juga langkah-langkah ikhtiar. Ya. Di samping protokol kesehatan, ada ikhtiar yang lain, yaitu vaksinasi, dan alhamdulillah hingga hari ini vaksinasi primernya sudah mulai tertuntaskan. Bahkan per tahun ini sudah mulai dilaksanakan vaksin untuk kepentingan booster. Nah, kemudian yang berikutnya, tracabilitas dengan cara testing, kemudian identifikasi seseorang yang teridentifikasi atau terduga terpapar, itu fasilitasnya ada. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, maka ketika ada orang memiliki gejala, tentu dia harus secara proaktif
melakukan pemeriksaan sekaligus juga meningkatkan kewaspadaan. Bahkan dalam batas tertentu dia melakukan isolasi mandiri. Nah, dalam konteks ini yang harus dipahami bahwa aktivitas yang bersifat publik di satu sisi dilakukan pembatasan, tetapi di sisi yang lain jangan sampai melumpuhkan. Dan disinilah sebenarnya peran pemerintah untuk memitigasi sekaligus juga mengendalikan wabah COVID-19 ya. Tidak hanya aktivitas ibadah, tetapi juga aktivitas perkantoran, kemudian aktivitas perbelanjaan, kemudian aktivitas publik yang lain. Ya, saya sampaikan beberapa pernyataan dari pendengar yang menyampaikan, ini ada dua ya, mengapa setiap mau Ramadan dan Idul Fitri selalu ada COVID-19 yang kasusnya naik. Ini pernyataan dari pendengar. Satu lagi yang menyampaikan, saya kira sholat jamaah di masjid jangan dilarang, meski COVID naik. Cukup berikan surat tugas kepada takmir untuk membentuk satgas masjid untuk penegakan prokes, karena banyak masyarakat sekarang mulai abai terhadap protokol kesehatan di masjid. Tanggapannya silakan, Pak Asrul Namsah. Justru itulah yang saya kira penting untuk mengingatkan terus mengenai kedisiplinan kita. Bisa jadi sebagian masyarakat sudah bosan ya dengan pandemi yang cukup lama sehingga mengganggu seluruh aktivitas sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan kita. Akan tetapi peredaran wabah COVID ini adalah faktual dan secara faktual pula pandemi belum selesai, belum hilang dari lingkungan kita. Karena itu tentu jangan bosan untuk tetap mengingatkan kedisiplinan masing-masing kita dengan menjalankan protokol kesehatan. Tetapi poin yang penting, ada sesuatu yang beda penyikapan antara di awal-awal dulu dengan hari-hari ini. Awal-awal dulu kita berada di dalam situasi kepanikan, infrastruktur yang belum cukup memadai, mekanisme deteksinya juga belum cukup ada, kemudian mekanisme pencegahannya juga belum cukup kuat. Nah, hari-hari ini, sungguh pun trennya naik, pemerintah memiliki kapasitas bersama. Nah, tentu ini yang paling penting adalah bersama dengan seluruh elemen masyarakat, dengan kedisiplinan dan juga kesadaran kolektif kita. Karena walau pemerintah serius melakukan penanganan tanpa disertai dengan kesadaran dan dukungan kolektif kita, tentu ini tidak bisa mempercepat penanganan. Karena itulah menurut hemat saya penting untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tren menaik ini. Tetapi kita perlu optimistik juga bahwa pemerintah memiliki kemampuan mengendalikan sehingga tidak menyebabkan kelumpuhan aktivitas dengan kepanikan kita. Saya kira itu poin pentingnya. Tetapi disiplin harus, panik jangan. Frame-nya sekarang masyarakat sudah terbiasa, kemudian juga kita harus sudah mulai terbiasa juga berdampingan dengan COVID juga ya, Pak Asrul Namsah. Betul. Artinya aktivitas sosial kemasyarakatan tidak boleh berhenti, tetapi pada saat yang sama kedisiplinan kita di dalam melaksanakan protokol kesehatan harus tetap diingatkan terus. Nah, termasuk juga aktivitas keagamaan saya kira. Nah, disinilah menjadi penting menurut hemat saya kesadaran kolektif bahwa di kantor kita tetap pakai protokol kesehatan, kemudian pada saat di mal, pada saat di perjalanan, pada saat di tempat ibadah. Tapi poin yang lain adalah soal jangan panik. Nah, saya kira ini menjadi penting. Dan kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kok jelang Ramadan trennya naik? Sebenarnya enggak juga. Jadi dulu misalnya pada saat Juli Agustus kan itu tidak jelang Ramadan. Tetapi yang paling penting menurut hemat kita, bagaimana kita memiliki kesadaran kolektif, memiliki kesadaran bersama bahwa ada fakta tren naik. Nah, di atas fakta tren naik ini kita harus mengencangkan ikat pinggang untuk meningkatkan kedisiplinan agar kita bisa mengerem laju peredaran COVID-19 seoptimal mungkin. Ada pendengar yang menyampaikan pendapat atau bertanya ini ya, sepertinya Pak Kiai, bagaimana dengan hukum sholat jamaah yang softnya direnggangkan, padahal jamaah sudah vaksin dan taat pakai masker serta cuci tangan.
bahkan di masjid sudah disediakan hand sanitizer serta masker cadangan juga. Ini mohon responnya Pak, karena barangkali sholat jamaah kalau softnya dirapatkan mungkin itu bagian dari kesempurnaan ya. Ini pertanyaan dari pendengar, silakan tanggapannya Pak. Ya, terima kasih ya. Sholat jamaah itu menurut jumhur fuqaha hukumnya sunnah muakkadah. Dan salah satu kesempurnaan pelaksanaan sholat jamaah itu dengan merapatkan dan meluruskan saf atau barisan. Nah, ini di dalam kondisi azimah, di dalam kondisi normal. Nah, ketika ada kondisi abnormalitas, akan hadir dispensasi atau rukhsah syar'iyah. Dan kondisi wabah COVID-19 yang kita alami hari ini menjadi salah satu faktor adanya rukhsah syar'iyah tersebut. Dispensasi untuk pelaksanaan sholat Jumu'ah dengan merenggangkan, dengan memakai masker. Nah, seperti halnya memakai masker. Kondisi normalnya kita melaksanakan sholat Jumu'ah menutup mulut dengan memakai masker, itu tidak dianjurkan. Akan tetapi ketika ada hajah syariah, ada kebutuhan syar'i, maka itu tidak dimakruhkan. Bahkan dalam batas tertentu itu dianjurkan karena apa? Karena untuk tujuan mencegah terjadinya peredaran wabah. Saya kira ini yang harus dipahami. Karena prinsipnya ada hal yang sangat dijaga di dalam penegakan hukum Islam, yaitu adamul haraj, tidak memberikan kesulitan. Jadi at-taisir wa adamul haraj. Jika ada kondisi tertentu maka akan berlaku hukum khusus. Tetapi yang paling penting untuk dipahami, kesesuaian antara pelaksanaan ketentuan agama dengan tanggung jawab kita menegakkan dan juga melaksanakan tugas menjaga kesehatan, baik kesehatan yang bersifat personal maupun kesehatan yang bersifat publik atau public health. Ada lagi yang menyampaikan bagaimana Pak Kiai dengan khotib atau takmir yang menghimbau jamaahnya untuk lepas masker dan merapatkan saf sholat karena sudah vaksin 2 kali bahkan sudah booster. Ini bagaimana Pak Kiai? Vaksin itu menjadi salah satu ikhtiar ya. Kadang ada orang bilang, oh itu sudah vaksin tapi kena juga. Mending saya nggak vaksin, saya nggak kena. Logika yang seperti ini tentu tidak tepat ya. Karena vaksin kemudian protokol kesehatan itu salah satu ikhtiar lahir di dalam mencegah peredaran COVID. Sama dengan ikhtiar lahir kita menjaga keselamatan ketika kita berkendara memakai helm. Nah, bukan berarti ketika kita memakai helm kemudian kecelakaan, kita menganggap memakai helm itu nggak penting. Nah, helm itu salah satu di antara sekian ikhtiar yang bersifat lahir agar kita selamat di dalam berkendara. Pada saat kita memakai helm, kita berjalan sesuai dengan rambu-rambu, kemudian kita berhati-hati dalam perjalanan. Nah, ini satu bagian tak terpisahkan. Bukan berarti ketika sudah vaksin kemudian boleh sembrono yang bisa berdampak kepada penularan kepada yang lain. Baik. Terakhir Pak Asroruni Amsoleh buat pendengar yang barangkali saat ini mendengarkan kita seperti apa untuk tema hari ini? Ya, yang pertama kita harus membaca kondisi faktual hari ini untuk kepentingan peningkatan kedisiplinan sekaligus juga kewaspadaan kita. Tetapi perlu ada proporsionalitas penyikapan. Hingga hari ini MUI melihat pemerintah masih memiliki kemampuan untuk menangani dan juga mengendalikan wabah COVID-19. Karenanya waspada penting tetapi panik jangan. Dan terkait dengan aktivitas keagamaan, MUI melihat bahwa aktivitas kewajiban keagamaan seperti sholat Jumu'ah masih bisa dilaksanakan sebagaimana biasa, tetapi tetap dengan protokol kesehatan.
Kecuali bagi orang yang ada indikasi dia terpapar, maka dia bisa mengganti pelaksanaan salat Jumu'ahnya dengan salat zuhur. Baik, terima kasih Pak Niam sudah bergabung sama El Sinta. Mendengar demikian wawancara kami bersama dengan Asroruni Amsoleh yang merupakan pengurus MUI Pusat.